yasma'uhu yang ia dengar. La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga dia meninggal dunia, sehingga batas akhirnya itu adalah surga. Orang mau masuk surga kan harus meninggal, kemudian ada kalanya dia adalah orang yang mati syahid, kemudian Allah Ta'ala tempatkan dia langsung di surga, ada kalanya menunggu hari kiamat. Jadi makanya ini penting sekali untuk kita bersama, untuk kita terapkan. Sampai kemana? Masalah sholat bahasa tasyahud akhir. Ayat akhir. Tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi termasuk rukun sholat di sini disebutkan bagian dari sholat. Makanya perkara yang berkaitan dengan ibadah, paling tidak seseorang itu harus mengetahui 3 hal. Pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga perkara yang membatalkan. Pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga perkara yang membatalkan. Selain itu semuanya tidak berpengaruh pada sah tidaknya sholat. Selain itu, meskipun banyak yang kita sebutkan di sini, maka itu tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya sholat. Ada kalanya berpengaruh pada pahala, tapi tetap sah sholatnya. Ada kalanya berpengaruh pada perkara-perkara yang kalau dilakukan nanti hukumnya makruh. Itu berpengaruh pada pahala. Jadi makanya kita kemarin sudah jelaskan rukun sholat di sini ada 18. Kalau di kitab Al-Qaul Jadi itu ada 17. Kalau kitab yang lain ada 14. Jangan heran, kenapa? Karena kalau yang 14 itu menghitung tumakninah itu cuma satu tempat. Yang penting dalam sholat itu ada rukun namanya tumakninah. Tapi kalau di sini dan di kitab Al-Qaul Jadi disebutkan ketika orang ruku tumakninah, ketika orang tersebut iktidal bangun daripada ruku tumakninah. Itu yang membuat beda. Jadi sama tapi maknanya berbeda dalam hitungan, tapi maknanya sama. Artinya termasuk daripada rukun bagian daripada sholat itu adalah tumakninah. Kalau di sini 18, apa yang beda? Di sini nanti disebutkan ada niat keluar. Jadi ketika seseorang tersebut itu selesai, ketika salam yang pertama itu ada namanya niat keluar dari sholat. Gitu. Jadi di sini wa tumakninatu fihi wal julusul akhir, julus akhir. Jadi julus akhir yaitu duduk yang akhir. Wa tasyahhudu fihi, jadi duduknya juga termasuk rukun. Wa tasyahhudu fihi, dan membaca tasyahud dalam duduk akhir itu juga termasuk rukun. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasyahud kemudian sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk rukun qauli, termasuk bagian yang itu harus diucapkan. Artinya kalau bagiannya tersebut itu termasuk yang diucapkan, maka harus persis tata caranya penyebutannya dengan Al-Fatihah. Kan rukun qauli itu ada berapa? Ada 4 atau 5 ya? 5. Yang pertama adalah takbir, yang kedua adalah Al-Fatihah, yang ketiga itu adalah tahiyat akhir, yang keempat sholawat, yang terakhir itu adalah salam yang pertama. Ini masing-masing itu harus sama. Artinya sama, satu dalam segi mengucapkannya. Jangan ketika Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fasih. Kemudian ketika tahiyat,
Tahiyatul mubarakatus. Sama at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, makharijul hurufnya harus sesuai, panjang pendeknya juga sesuai. Artinya kalau umpamanya nggak sesuai, tahiyatnya nggak sah. Kalau nggak diulangi, karena itu adalah bagian sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah rukun. Karena itu adalah rukun bagian sholat yang kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya. Karena ada syarat, ada rukun. Syarat itu sesuatu yang bukan bagian perbuatan, di luar perbuatan. Wudu termasuk sesuatu yang di luar perbuatan. Menghadap kiblat sesuatu yang di luar perbuatan. Kemudian suci dari najis bukan bagian perbuatan, sesuatu yang luar. Namun kalau tidak dilakukan, maka perbuatannya tidak akan sah. Begitu juga apalagi ini yang sesuatu itu bagian perbuatan itu. Bagian perbuatan itu adalah takbir, Al-Fatihah, kemudian berdiri bagi yang mampu, rukuk, i'tidal. Ini semuanya bagian-bagian daripada sholat, bagian-bagian dari perbuatan. Yang kalau seseorang tersebut tidak mengerjakannya atau mengerjakannya tapi ala ghairi wajhiha, tidak sesuai, tidak sebenarnya, maka itu tidak akan sah. Maka tidak akan sah. Makanya kita memang harus mementingkan sholat kita, dalam arti mementingkan itu syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan itu harus benar-benar kita kuasai, supaya benar-benar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar dianggap sah. Kan percuma kalau umpamanya kita hanya sekedar sholat secara kelihatannya saja, kemudian kita puasa secara kelihatannya saja, dilihat sama-sama sujud, dilihat sama-sama rukuk, dilihat sama-sama membaca Al-Fatihah. Namun kalau seseorang itu tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi, syarat rukunnya tidak dikerjakan, ada yang ketinggalan atau dikerjakan tapi tidak sesuai, maka yang ia dapatkan hanya capek. Makanya sekali lagi penting sekali kita tidak hanya mencukupkan kita saja. Mari kita berbondong-bondong untuk mengajak siapapun yang untuk belajar ilmu agama, supaya ini tadi, supaya dia tersebut itu mendapatkan pahala, juga mungkin dengan dia mengajak itu dia mendapatkan hidayah, sehingga ngerti nih, oh selama ini sholat saya tersebut kurang ya, atau sama sekali tidak seperti orang yang sholat pada yang telah diajarkan oleh Nabi. Bisa saja seperti itu. Makanya sekali lagi, karena tasyahud akhir ini termasuk rukun qauli, maka juga harus memenuhi beberapa kriteria, seperti makharijul hurufnya, seperti panjang pendeknya, tasydidnya, semuanya harus dilatih dan benar-benar dikatakan benar. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi ini yang menjadi rukun. Jadi kalau orang tersebut itu tahiyat akhir dan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di situ kemudian salam sah. Sampai di situ kemudian salam itu sah. Kalau kita mungkin kan sholawat Ibrahimiyah ya namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu kan? Atau gimana? Itu salat Ibrahimiyah itu tidak menjadi syarat untuk sah dan tidaknya sholawat. Bukan rukun. Jadi yang penting membaca sholawat itu. Jadi setelah itu salam langsung bisa. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada julusul akhir. Fihi pada julus al-akhir. Jadi diletakkan ketika dia duduk pada akhir. Wa taslimatul ula, salam yang pertama, dan salam yang pertama itu yang menjadi rukun itu sampai mimnya lafaz alaikum. Itu yang menjadi rukun. Assalamualaikum. Udah. Jadi kalau assalamualaikum kemudian dia keluar dari bagian belakang sesuatu umpamanya, udah sah. Lah, saya kan belum salam yang kedua, enggak menjadi ini, karena rukunnya itu hanya sampai salam yang pertama, dan itu pun sampai alaikum saja. Kalau kita mungkin assalamualaikum warahmatullah, ada warahmatullah. Jadi yang penting sudah mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian ada perkara yang membatalkan, itu tidak berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah waniyatul khuruji minas sholati, niat keluar dari sholat. Kapan itu niat keluar dari sholat? Ketika dia mengucapkan salam yang pertama. Tapi kata para ulama ini lemah. Jadi dalam mazhab Syafi'i pendapat ini lemah. Artinya kita yang biasa kita dengar itu tidak ada yang namanya kita harus niat. Dengan kita mengucapkan salam itu menandakan kita sudah selesai sholat. Itu kata para ulama. Dengan kita baca sholat itu berarti sudah selesai sholat. Jadi tidak harus dalam diri kita saya niat untuk selesai sholat, saya niat untuk keluar sholat. Nggak harus. Wa tartibul arkani ala ma dzakarna, dan berurutan rukun-rukunnya sesuai yang kita jelaskan. Jadi yang kita jelaskan kemarin takbir, kemudian baca al-Fatihah, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian turun untuk sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, seperti yang kita jelaskan. Kemudian wasunanuha, sunat sholat qabla dukhuli, sebelum masuk fiha dalam sholat, syai'ani, ada dua perkara. Jadi ada kesunahan, berarti kalau kesunahan ini tidak berpengaruh pada sholat. Jadi orang yang kalau mengerjakannya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia tidak mengerjakan, maka dia ketinggalan dari perkara yang baik. Artinya tidak berpengaruh pada sholat. Apa itu? Al-adhanu adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu kan, yang biasanya kita dengar itu adzan, itu sunnah. Artinya kalau kita sholat meskipun gak adzan, tetap sah sholatnya. Menunggu adzan dulu. Kan masuknya waktu bukan dengan adzan. Masuknya waktu itu sudah ditentukan oleh para ulama. Kalau zuhur dengan bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya, ditambah bayangan istiwa kalau ada itu. Jadi bukan adzan. Ya adzan untuk sekedar istidnas. Apa istidnas itu? Untuk membantu gitu aja. Itu mengumumkan siap-siap untuk kita sholat, ya enggak masalah. Untuk jamaah itu enggak masalah. Tapi perlu diketahui masuknya waktu itu bukan dengan adzan. Jadi adzan itu sebagai pemberitahu bahwasanya mau sholat. Tapi belum tentu semua adzan itu menunjukkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk.
Karena banyak orang yang adzan itu tidak tahu tata cara untuk bagaimana masuknya waktu dan keluarnya waktu. Supaya diingat. Wal iqamatu dan iqamah. Iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Sampai yang akhir itu. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha dalam salat, syai'ani ada dua. Ini terkenal dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu kesunahan yang kalau orang meninggalkannya disunahkan untuk sujud sawi. Kalau meninggalkannya disunahkan untuk sujud sawi. Nah, seandainya seseorang tersebut sudah meninggalkan kemudian gak sujud sawi, bagaimana? Ya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh pada sahnya salat. Namanya sunnah. Namanya sunnah. Apa itu? Yang pertama, at-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama nih. Kalau di kita itu sholat 4 rakaat kan, kemudian habis itu pada rakaat yang kedua kita duduk tasyahud awal, itu sunnah. Seandainya langsung berdiri, itu tetap sah. Jadi ketika orang tersebut itu meninggalkannya, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan sujud sawi. Sujud karena lupa melakukan tasyahud awal. Kapan mengerjakan sujud sawi itu? Ketika mau salam. Ketika mau salam, kita sudah tahu ini. Cuma kadang ragu, gimana ya, sah atau tidak ya saya meninggalkan tasyahud awal dan lupa sujud sawi. Bagaimana itu? Ya tetap sah. Namanya sunnah, nggak berpengaruh pada sahnya sholat. Yang berpengaruh itu hanya 3: syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan. Makanya harus tahu ini. Jadi kalau ini tidak dilakukan, maka tidak berpengaruh pada sahnya sholat. Cuma dia ketinggalan perkara yang baik. Jadi kalau bahasa Arabnya itu fatahu khairun katsir. Jadi dia itu tidak mengerjakan hal yang sangat pahalanya banyak, kesunahan, pahala kesunahan maksudnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kewajibannya enggak ada ini bandingannya gitu. Jadi tasyahud awal wal kunutu fis subhi. Kunut itu bukan rukun. Kunut itu bukan rukun, bukan syarat juga. Itu kesunahan ketika seseorang masuk sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk kunut. Nah, tahu nih. Oh, berarti kalau nggak kunut nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah seseorang itu untuk melakukan kunut pada sholat subuh. Gitu. Jadi ini adalah sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad itu adalah kesunahan yang disunahkan kalau ia meninggalkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Itu supaya tahu nih. Jadi kalau kita meninggalkan tasyahud awal enggak pengaruh pada sahnya salat. Kita tidak kunut pada subuh, enggak pengaruh pada salat kita. Lah, kemudian juga tidak melakukan sujud sawi, ia juga enggak pengaruh. Tidak melakukan sujud sawi juga tidak berpengaruh. Wa fil witri, dan kunut itu disunahkan dilakukan pada waktu sholat subuh. Wa fil witri, dan ketika sholat witir fil nisfi tsani min syahri Ramadan, pada separuh kedua dari bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 sampai akhir itu disunahkan untuk baca kunut ketika bulan Ramadan itu. Jadi kalau umpamanya ditinggalkan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau udah ditinggalkan, sudah meninggalkan, kemudian tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Nanti bingung nih, imamnya nggak sujud sahwi, makmumnya juga ini gimana nih?
sujud sahwi sendiri atau gimana? Berbeda dengan imam. Ya harus sesuai dengan imam. Harus sesuai dengan imam, harus ikuti imam gitu. Perkara sunnah itu, meninggalkan perkara yang wajib. Mutaba'ah lil imam. Jadi dia mengikuti imam itu wajib. Kalau menyimpang, meskipun itu dalam perkara sunnah, tapi kalau dia berbeda itu mencolok, itu bisa batal, ya kan? Tasyahud awal, imam tasyahud dan tidak tasyahud awal. Nah ini kan sunnah, nggak boleh, harus mengikuti imam. Kalau kita belajar Al-Qur'an kan gitu. Jadi harus ikut imam. Jangan karena dia beranggapan bahwasanya kunut itu harus dilakukan, tapi nggak ngerti bahwasanya itu adalah kesunahan, maka dia berbeda dengan imam karena imam lupa umpamanya kan. Itu harus tahu. Kemudian wahayatuha, sunat hay'an. Ini wahayatuha. Jadi sunat hayatus sholat artinya kesunahan yang itu dianjurkan untuk dikerjakan dalam sholat. Namun kalau dia meninggalkan, tidak sunnah untuk sujud sahwi. Paham ya? Sunat hay'an. Jadi sunnah kalau ia meninggalkannya, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini apa itu? Khamsata asyara khoslatan. Ada 15, banyak berarti. Banyak. Apa itu? Raf'ul yadain, mengangkat tangan. Indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi jangan kalau melihat orang ketika takbir enggak mengangkat tangan. Wah, alirannya beda ini. Padahal itu kan kesunahan. Kesunahan seandainya dia tidak mengangkat tangan, itu tetap sah sholatnya. Itu tidak tetap sah karena rukunnya itu hanya takbiratul ihram. Berbeda kalau ada orang sholat tidak takbiratul ihram, itu harus diingkari. Tapi kalau dia tersebut itu sholat takbir Allahu Akbar, tangannya diam gini aja, wah alirannya beda, jangan. Itu kesunahan itu, jangan. Jadi harus tahu. Makanya kita kegunaannya untuk untuk belajar itu begini. Biar kalau kita sudah tahu seperti ini, kita tidak gampang mengklaim, menjustis atau mengklaim seseorang, menuduh orang, wah ini berbeda aja, supaya nggak gitu. Tapi kalau seorang pendai itu harus lihat kondisi. Kalau kita mau di tempat seseorang, kemudian kita berdakwah, jangan ikuti pengetahuan kita. Harus kita tahu kondisi di daerah itu bagaimana, mengangkat tangan enggak? Mengangkat tangan, kita mengangkat tangan gitu. Tapi supaya kita tahu saja bahwasanya ini seandainya tidak mengangkat tangan enggak apa-apa. Jadi supaya itu penting sekali ini teori di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah itu mengikuti apa yang di situ selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu diterima oleh masyarakat itu lebih besar daripada orang berbeda, meskipun itu tidak berpengaruh pada sholatnya. Itu penting sekali. Jadi kalau kita seorang berdai, seorang ustaz, ataupun seorang yang dianggap di situ, ya samalah dengan orang yang di sekitar situ, selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu penting sekali. Jadi supaya tahu bahwasanya mengangkat tangan ketika takbir itu adalah sunnah hay'an. Kalau meninggalkannya itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sudah tahu begini, berarti kalau orang yang ketika takbir tidak mengangkat tangan, jangan sampai mengatakan alirannya beda. Gitu. Ya. Kemudian kita takbiratul ihram wa inda ruku'i, dan ketika ruku', jadi tidak sekedar ketika takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, mau masuk kan? Kemudian ketika mau ruku' nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baca surat kemudian Allahu Akbar, mau ruku', itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Lah mengangkat tangannya itu seukurannya bagaimana? Yang disunahkan itu adalah ibu jari itu syahmatul udhun di sini. Sampai daun telinga yang bagian bawah diluruskan sekira menghadap ke kiblat. Ini bukan begini.
Apa kalau begini bukan? Atau begini enggak? Jadi begini. Jadi begitu. Itu sunnah itu. Warraf'i minhu wa indar warraf'i minhu, dan mengangkat dari ruku, artinya i'tidal. Ketika i'tidal juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, dia mengangkat tangan. Ketika mau ruku juga mengangkat tangan. Ketika bangun dari ruku i'tidal, itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini hal-hal yang kelihatannya sederhana, marilah kita kerjakan semuanya. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain juga dia akan mendapatkan pahala mengerjakan sholat, dia juga akan mendapatkan pahala-pahala mengerjakan sunnah. Kalau memang didasari ilmu dan diniati ittiba'un Nabi, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan sholat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan bagian kanan atas bagian kiri. Jadi gini, bukan gini. Bukan juga untuk jadi begini Allahu Akbar sama, bukan gini-gini. Terus begini bukan. Ada tuh, ada. Jadi biasa begini, bukan karena disuruh untuk mendahulukan tangan ini gini terus gini, bukan. Sesuatu yang dituntut untuk mendahulukan yang kanan itu kalau memang mudah untuk dilakukannya. Jadi contoh karena mendengar bahwasanya disunahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Lah wajah bagaimana? Ada yang wajah kanan, ada wajah kiri. Kemudian didahulukan wajah kanan, wajah kiri, enggak, sama aja. Begitu juga ketika orang takbir, begitu. Ketika takbir jangan mentang-mentang mendahulukan kanan mungkin. Ada yang lagi yang diputar begini sampai berapa kali. Jadi salah kaprah gitu. Jadi tetap begini Allahu Akbar gitu. Tahu ya, nggak nyampe nanti. Kemudian watawajjuh dan membaca wajjahtu lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai akhir. Wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz, a'udzubillah. Ini kesunahan semuanya yang jangan sampai kita ketinggalan untuk membacanya. Jadi kita niatkan tiba mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jahru, dan membaca keras. Ukurannya bagaimana? Ukurannya ya kita paling tidak minimal itu memperdengarkan orang lain, bukan hanya sendiri-sendiri gitu. Fi maudhihi, pada tempatnya yang kayak sholat maghrib 2 rakaat yang pertama, sholat isya 2 rakaat yang pertama, ya kan. Kemudian juga hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu juga sunnah jalan. Wal isra'u fi maudhihi, pelan di tempatnya. Lah kalau umpamanya ada orang, kadang juga lupa, kadang orang itu lupa jadi imam, kemudian sholat zuhur bacanya keras karena banyak yang dipikirkan, kemudian yang di belakang makmumnya itu nampuk begini. Itu perkara yang sunnah aja, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah, itu nggak berpengaruh pada sahnya sholat. Jadi jangan sampai membuat imamnya kaget. Jadi itu kesunahan fi maudhihi, jadi membaca pelan pada tempatnya. Berarti selain yang kita sebutkan tadi. Wa ta'minu, dan membaca amin ketika setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini juga disunahkan bagi imam dan makmum. Meskipun makmum tersebut itu belum selesai membaca Al-Fatihah, kan kesunahannya tersebut
kesunahannya itu kan bagi si makmum itu membaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Kalau dia dengar dan memungkinkan untuk mengikuti imam. Kalau tidak dengar atau tidak memungkinkan untuk mengikuti imam karena dia mungkin imamnya terlalu cepat, maka tetap bagi dia diharuskan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak disunahkan bagi dia untuk menunggu selesainya imam baca Al-Fatihah. Paham ya? Paham gak? Jadi sunnah bagi si makmum untuk membaca Al-Fatihah setelah apa? Setelah Al-Fatihahnya imam. Membaca Fatihahnya wajib, tapi meletakkannya itu kapan? Itu yang sunnah. Paham ya? Itu yang sunnah. Membacanya itu wajib, tapi meletakkannya itu kapan? Ketika setelah imam baca Al-Fatihah. Itu pun kalau memungkinkan. Artinya kalau setelah membaca Al-Fatihah imamnya membaca surat, kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah setelahnya. Atau imamnya nggak dengar karena jauh, maka dia langsung membaca Al-Fatihah. Dia membaca langsung Al-Fatihah itu. Wa qira'atus surati, dan membaca surat ba'dal Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah, itu sunnah. Jadi setelah dia membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu disunahkan untuk membaca surat. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi, dan membaca takbir ketika mengangkat, dia mengangkat dari ruku atau dia mengangkat dari sujud. Dia apa? Membaca takbir. Dia membaca takbir. Jadi disunahkan dia. Kalau tidak membaca takbir bagaimana? Ya enggak mendapat kesunahan, enggak pengaruh pada sahnya sholat, begitu. Wal khafdi, dan turun, dia turun untuk ruku, membaca takbir. Kemudian kalau kita mengangkat daripada ketika ruku itu sami Allah ya, kita disunahkan untuk membaca sami Allah. Ini maksudnya ar-raf'i ketika bangun daripada sujud untuk duduk, atau pada ketika naik untuk rakaat berikutnya, itu disunahkan untuk membaca takbir. Dan sunnahnya itu ya, sunnahnya membaca takbir lagi, dia ucapkan ketika dia mengangkat dari posisi, dari jidat diangkat sampai ke tempat di mana dia itu berpindah. Jadi ketika dia tersebut itu sujud ya, kemudian dia sampai berdiri lagi untuk rakaat berikutnya, atau ketika dia ngangkat jidat, kemudian dia duduk sampai dia duduk tegak begitu, itu kesunahannya seperti itu. Kesunahannya membacanya tidak kurang tidak lebih. Ada sebagian orang kan kalau dia ruku Allahu Akbar, sebelum nyampe dia pada posisi di mana dia berpindah ke situ. Ila muntaqal ilaihi istilahnya kalau bahasa Arab itu. Itu disunahkan sampai itu. Kalaupun enggak membaca takbir atau tidak sampai tidak sampai ke tempat yang pindah di situ, ya tidak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahan membaca takbir tersebut. Tapi kesunahan yang ia dapat membaca takbir tersebut, dia tidak mendapatkan kesunahan dari seharusnya dia membaca takbir dari mengangkat jidat sampai dia tersebut berpindah ke arah situ. Rukun yang 7. Kenapa? Rukun yang 7 sampai rukun yang 7. Iya, pada rukun yang dituju. Jadi kalau umpamanya kita mau duduk, berarti sampai duduk itu baca takbir sampai di situ, bukan sebelum atau sesudahnya. Atau ketika kita mau bangun untuk berdiri kembali, maka ketika sampai kita itu berdiri tegak kembali, begitu. Kemudian wasujudi, dan sujud ketika sujud, wa wad'ul yadaini 'alal faqidain, meletakkan
dua tangan di atas paha, kedua paha. Kalau orang ketika habis sujud kemudian dia bersedekap bagaimana? Ya enggak pengaruh pada sahnya sholat. Cuma aneh saja, enggak biasa pada umumnya. Tapi tidak pengaruh pada sahnya sholat. Supaya tahu nih, supaya jangan bertengkar karena hal-hal yang sunnah. Seharusnya bertengkar itu pada hal-hal yang wajib. Kalau meninggalkan kemudian kita ingkar, itu yang harus diingkari seharusnya. Malah kebalik sekarang. Perkara yang sunnah diingkari sampai bertengkar. Sedangkan perkara yang wajib, orang diam tidak menuntut ilmu agama dibiarkan. Orang tidak belajar tentang akidah dibiarkan. Itu yang harus diingkari seharusnya. Perkara yang wajib yang sudah sepakat ulama tentang kewajibannya, itu yang harus diingkari. Tapi kalau perkara sunnah itu tidak harus diingkari. Apalagi meskipun itu wajib, tapi itu diperselisihkan tentang kewajibannya, tidak harus diingkari. Jangan sampai kita bertengkar karena hal-hal yang sunnah. Kenapa? Apa masalahnya? Karena ketidaktahuannya. Karena katanya saja. Nah, ini kan dari dulu nggak pernah kita tinggalkan ini. Dari nenek moyang dulu itu nggak pernah ditinggalkan, padahal sunnah. Karena ketidaktahuannya, bisa saja menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajib. Alhamdulillah. Makanya penting bagi kita untuk mengajarkan hal ini. Kemudian al-fadidaini fil julusi, ketika duduk yabsutul yusra, membentangkan yang kiri. Jadi dibentangkan, jangan dikirikan. Membentangkan yang kiri. Wa yaqbidul yumna, dan menggenggam yang tangan kanan. Illal musabbihata, kecuali yang jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, maka dengan jari telunjuk itu dia memberikan isyarat seraya dia mengucapkan tasyahud. Begitu. Seraya mengucapkan tasyahud. Jadi biasanya begini, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Kemudian dimiringkan sedikit begini sunnahnya. Agak diginikan. Paham ya? Jadi bukan gini ke atas. Akan digoyang-goyangkan. Kalau digoyang-goyangkan itu hukumnya katanya makruh. Hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan. Hukumnya makruh. Ada sebagian orang gini-gini. Gimana itu? Gini-gini. Itu hukumnya makruh. Ya. Jadi tidak membatalkan sholat kalau ini. Wal iftirashu fi jami'il jalasati, dan duduk iftirash seperti kita yang kerjakan ini, yaitu dengan biasanya kita duduk di tasyahud awal, ya kan, itu namanya iftirash. Jadi pantat itu tidak langsung ke bumi gitu. Pantat itu tidak langsung ke bumi, tapi langsung ke kaki yang kiri, telapak ujung dari tumit dari yang kiri itu. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah. Jadi duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Jadi ketika pantatnya kemudian ke bumi, itu namanya tawarruk. Itu namanya tawarruk. Kalau tidak, itu namanya iftirash. Itu namanya iftirash. Itu sunnah. Sekali lagi sunnah. Kita harus mengedepankan perkara yang wajib. Syarat harus memang benar-benar kita kuasai dengan berbagai apa yang ada di syarat begitu. Rukun juga harus kita kuasai dengan berbagai yang ada di rukun itu. Perkara yang membatalkan juga harus kita kuasai sehingga kita bisa meninggalkannya, menjauhinya. Selain itu adalah perkara sunnah. Tidak akan berpengaruh pada sahnya sholat. Itu nanti berpengaruh pada pahalanya saja. Itu berpengaruh pada pahala. Wa taslimatu ats-tsaniyatu, kemudian salam yang kedua. Salam yang kedua, assalamualaikum, itu adalah sunnah hayat. Itu sunnah hayat. Jadi kalau dia meninggalkan, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau ia kerjakan karena Allah,
mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan pahala kesunahan tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Maaf tadi agak terlambat. Semoga kita menjadi orang yang memang istiqomah, mengerti, dan jangan, sekali lagi jangan berhenti kepada kita. Ajarkan ini, karena saya merasakan dulu waktu di kampung, kita berbeda bertengkar dalam masalah kesunahan. Kita berbeda bertengkar dalam masalah kesunahan. Baru mengerti ketika kita benar-benar ngaji bahwasanya yang harus diingkari adalah kewajiban yang memang disepakati para ulama tentang kewajibannya. Atau kita harus ingkar terhadap perkara yang mungkar, memang kemungkaran itu sudah sepakat ulama tentang kemungkarannya. Ada orang meninggalkan sholat, itu kan kemungkaran, maka kita wajib untuk ingkar. Tapi kalau masih meninggalkan perkara yang sunnah, maka kita tidak harus ingkar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di seluruh yang bola bukan yang tambah jelas. Ini ada